Hai semua, perkenalkan nama saya Sabila Yuaditama dengan NPM 24410068, Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Slamet Riyadi. Tujuan saya membuat video ini guna memenuhi tugas UAS mata kuliah Komunikasi Interpersonal yang diampu oleh Bapak Haryo Kusumo Aji SIKOM LIKOM dengan mengambil topik emosi dan komunikasi. Selamat menyaksikan. Pernahkah kita menyadari betapa emosi mempengaruhi setiap interaksi kita, mulai dari rasa senang saat bercanda dengan teman hingga kekesalan saat terjebak macet? Emosi adalah bagian tak terpisahkan dari diri kita, dan yang lebih penting, ia punya peran sangat besar dalam komunikasi interpersonal. Emosi merupakan sinyal yang kuat, ia mempengaruhi cara kita menerima dan menyampaikan pesan. Coba bayangkan, saat kita senang atau antusias, komunikasi kita cenderung lebih terbuka, positif, dan ekspresif. Kita mudah tersenyum, nada suara ceria dan lawan bicara pun ikut merasa nyaman. Kemudian, saat kita marah dan frustasi, komunikasi bisa menjadi tegang, kata-kata mungkin lebih tajam, nada suara tinggi, dan bahasa tubuh jadi kaku. Ini bisa memicu konflik dan kesalahpahaman. Sedangkan saat kita sedih atau kecewa, kita mungkin cenderung diam, menarik diri, dan kesulitan mengungkapkan perasaan. Lawan bicara bisa merasa bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Jadi, emosi bukan hanya dirasakan, tapi juga dikomunikasikan, baik secara verbal maupun non-verbal. Lalu, bagaimana caranya kita bisa menggunakan pemahaman emosi ini untuk komunikasi yang lebih baik? Ada dua hal penting. Yang pertama, mengenali emosi diri sendiri. Sebelum berkomunikasi, coba rasakan emosi apa yang sedang kita alami. Apakah kita sedang cemas, gembira, atau kesal? Kesadaran ini membuat kita bisa mengontrol respon dan memilih cara berkomunikasi yang tepat. Kemudian yang kedua, mengenali emosi orang lain. Perhatikan ekspresi wajah, nada suara, dan bahasa tubuh lawan bicara kita. Apakah mereka terlihat senang, bingung, atau marah? Kemampuan ini yang sering disebut empati, membantu kita menyesuaikan pesan dari respon kita agar lebih sesuai dengan keadaan emosi mereka. Jadi perlu kita ingat, komunikasi adalah bagian fundamental dari komunikasi interpersonal. Mereka bukan hanya perasaan, tapi juga alat komunikasi yang powerful. Dengan melatih diri untuk lebih sadar akan emosi, baik emosi kita sendiri maupun emosi orang lain, kita bisa menjadi komunikator yang lebih efektif, sehat, dan menciptakan interaksi yang lebih bermakna. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita gunakan emosi sebagai kekuatan positif dalam setiap percakapan kita. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Sampai jumpa.